Al-Maliki. Itu saya sebenarnya sangat menyayangkan beliau masuk di dalam kancah diskursus nasab yang terjadi di Indonesia ini, karena itu akan memaksa saya itu untuk juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan beliau. Sebenarnya saya menyayangkan murid-murid beliau yang ada di Indonesia ini membawa-bawa beliau dalam diskursus nasab yang ada di Indonesia ini, karena ini akan merugikan beliau. Saya ini mempunyai guru, itu Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir, itu 9 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Salah satu gurunya adalah Syekh Alwi Al-Maliki, sekitar tahun 1950-an beliau di Makkah Al-Mukarramah. Tentu saya mempunyai hubungan secara sanad kepada Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alwi, karena kakek beliau adalah guru dari guru saya, Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir, itu berguru kepada Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah, dari rasa menyayangkan dari berbagai macam media sosial yang menayangkan surat beliau sabtu dibacakan kemudian dijadikan sebuah dalil oleh para pendukung Balawi, tentu akan membawa beliau dan keluarga beliau masuk di dalam diskursus nasab yang ada di Indonesia ini. Nah, yang ingin saya katakan tentang apakah beliau mengisbat atau tidak, terlepas dari semua yang telah saya berikan tentang latar belakang hubungan ilmiah antara saya dan Syekh Ahmad, dilihat dari sanad keilmuan saya juga kakek beliau Syekh Alwi Al-Maliki, kita di dalam diskursus ini harus tetap bicara secara ilmiah, tidak secara perasaan, tidak secara keguruan, tidak secara sanad dan lain sebagainya, karena ini menyangkut hal yang berkaitan dengan masalah keumatan dan kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tentu apabila dipertanyakan seperti pernyataan daripada Kang Mas Charlie Al-Jailani tadi, apakah Syekh Ahmad Al-Maliki ini mengisbat nasab Balawi, tentu itu bisa dikatakan mengisbat kalau Syekh Ahmad Al-Maliki itu telah mengisbat. Tetapi tentang riwayat yang beliau sampaikan tentang ayahnya itu muhtamil baina al-isbat wa adamil isbat, jadi antara mengisbat dan tidak, tentang riwayat atau kesimpulan yang beliau sampaikan tentang Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa ayah beliau mengisbat itu sesuatu yang muhtamil, bisa iya dan bisa tidak. Dan yang kita ingin tanggapi adalah bahwa dari pengisbatan seorang Syekh Ahmad Al-Maliki ini, kita semakin mengetahui bahwa nasab Balawi ini tidak bisa diberikan dalil yang mencukupi untuk menolong nasabnya. Tokoh sekelas Syekh Ahmad Al-Maliki di dalam mengisbat, kita dengarkan bahwa isbatnya hanya sebatas dirinya mengisbat tanpa menyertakan dalil. Ini disebut dengan tasdikun mujarradun anid dalil, jadi sebuah pernyataan yang tanpa ada dalil. Yang disebutkan hanya adab dari ayahnya yang dikatakan menghormati Balawi, yang dikatakan bahwa ayahnya sering mengutip daripada sejarah hidup dari tokoh-tokoh Balawi. Yang demikian itu di dalam ilmu nasab itu laisa isbatan li nasabi, tidak termasuk mengisbat nasab, di mana di dalam ilmu fikih dan ilmu nasab itu mempunyai telaku isbatin nasab, cara-cara di dalam mengisbat nasab, dan tidak ada salah satu cara dari berbagai macam cara atau metodologi dalam mengisbat nasab seperti yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Maliki, yaitu dengan cara melihat adab dari ayahnya, kemudian dia menyimpulkan bahwa ayahnya itu telah mengisbat Balawi. Ini tidak ada sama sekali di dalam ilmu fikih, juga di dalam ilmu nasab. La yuqarriruhu al-fuqaha'u walan nasabun, tidak ditetapkan yang demikian itu menurut para ahli fikih, dan tidak pula ditetapkan menurut para ahli nasab. Jadi saya katakan di dalam tulisan saya
yang berbahasa Arab yang kemudian diterjemahkan oleh konten-konten kreator dalam bahasa Indonesia, bahwa isbatul nasabi ba'alwi min Syekh Ahmad Al-Maliki la yu'assiru li butlani an-nasabihim, atau dalam bahasa yang dekat seperti itu, isbatul Syekh Ahmad Al-Maliki la yu'assiru li butlani nasabi ba'alwi, bahwa pengisbatan nasab dari Syekh Ahmad Al-Maliki ini tidak berpengaruh apapun terhadap batalnya nasab Balawi. Kenapa saya katakan demikian? Karena pengisbatan yang dilakukan oleh Syekh Ahmad ini isbatun bi ghairi dalilin, isbat tanpa dalil. Ini kemudian semakin memperjelas kepada kita semua bahwa memang nasab Balawi ini nggak ada dalil sama sekali yang bisa untuk dikemukakan di dalam menangkis serangan-serangan orang-orang yang tidak mempercayai nasabnya. Karena sebuah klaim, sebuah iddia, sebuah mudda'a, sebuah qadiyah itu memerlukan adanya dalil, memerlukan adanya bayyinah, memerlukan adanya bukti. Sebuah klaim yang tanpa dalil itu tidak perlu untuk dipercaya. Sebuah klaim yang tanpa adanya bukti itu tidak usah dihiraukan. Nah, sebenarnya ini apa yang telah disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Maliki ini tidak berpengaruh apapun, tetapi perlu kita garis bawahi, jangan seakan-akan kemudian apa yang dikatakan itu dianggap benar oleh sebagian orang, bahwa ketika tidak ditanggapi bahwa apa yang dinyatakan itu adalah tidak benar, pengisbatan semacam Syekh Ahmad Al-Maliki itu kemudian akan dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu kemudian saya menulis sebuah tulisan Isbatu Syekh Ahmad Al-Maliki la yu'assiru li butlani nasabi ba'alwi, dengan tujuan-tujuan yang semacam itu, Kang Mas Cargi. Baik, saya perhatikan Pak Kiai dalam tulisan Pak Kiai ini tidak menyebut Syekh Ahmad Al-Maliki dengan sebutan Syekh, ya, tapi dengan sebutan Syekh. Apa ada makna terkait hal itu Pak Kiai? Ya, sebenarnya sebutan Syekh, sebutan Syarif itu tidak ada di dalam ajaran agama, ya. Sebutan Syarif, sebutan Sayyid untuk para keturunan Nabi itu hanya secara adatu an-nasabi, adat-adat para ahli nasab saja untuk menyatakan bahwa turunan Nabi itu disebut Sayyid, turunan Nabi kadang-kadang juga disebut Syarif. Itu hanya adat kebiasaan. Jadi orang yang disebut Syekh ya orang yang berilmu pengetahuan. Demikian, Mas Charlie. Baik, berarti maksudnya Pak Kiai, apakah nasab Syekh Ahmad Al-Maliki itu belum jelas atau seperti apa Pak Kiai? Ya, setiap nasab itu pengakuan klaim itu qabilun litahqiq, ya. Qabilun litahqiq itu artinya semuanya menerima untuk bisa diteliti, bisa diverifikasi, ya. Ya, kita sih berharap bahwa murid-murid daripada Syekh Ahmad tidak lebih jauh, lebih dalam membawa beliau ke dalam diskursus nasab yang ada di Indonesia ini, karena ini akan berkaitan juga dengan nasab beliau, karena beliau juga bagian dari orang-orang yang di dalam berbagai macam platform digital yang bisa kita baca itu ada nisbah kepada keluarga Nabi. Adanya di Makkah Al-Mukarramah, di mana di Makkah Al-Mukarramah itu seperti kita ketahui nasab-nasab yang sahih dan yang sharih itu sudah tercatat dari keluarga Al-Abadiyah, dari keluarga Al-Qatadat, itu sebagai keturunan dari para syarif-syarif Mekah dari ribuan tahun, bahkan dari abad yang semenjak leluhur mereka menjadi syarif di kota Mekah. Nah, kemudian datang juga dalam beberapa waktu belakangan ini para orang-orang juga mengaku sebagai turun Nabi, tapi bukan berasal dari kota Mekah itu sendiri. Seperti ada yang datang dari Yaman, Balawi itu ada juga yang ada di Mekah, ada yang ada di Madinah. Kemudian Ibrahim bin Mansur itu juga ada di Hijaz itu, yang sering menjadi dalil dari Rumel Abbas tentang bahwa dia mengisbat Balawi. Itu juga termasuk orang-orang yang turun Nabi yang ada di Hijaz, yang kemudian nasabnya itu itu disebut Da'iyun Nasabil Hashimi.
orang-orang yang mengaku nasab Hashimi, dan para asraf di negeri Hijaz itu telah memberikan bantahan-bantahan yang bisa kita baca di dalam platform-platform web-web yang ada di Arab Saudi tentang nasabnya Ibrahim bin Mansur yang tidak terbukti atau ditolak sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi apa namanya itu, semua nasab-nasab yang datang ke Mekah tapi bukan berasal dari keluarga-keluarga Mekah asli itu, ya qabilul tahqiq itu, karena apa, makan Iqamah, tempat mereka itu bermukim, itu bisa menjadi dalil tentang kesalihan nasab menurut ahli nasab ya, jika mereka berada di suatu tempat itu sudah apa namanya beratus-ratus tahun, dikenal kabilahnya itu sebagai turun Nabi, maka disitulah disebut suhalan wal istifadah itu. Nah ini untuk nasab-nasab yang semacam ini, seperti nasab dari Al-Abadilah Al-Qatadat itu, walaupun tidak menggunakan dalil, yang penting itu zu'ama'u al-qabailnya itu mengakui, maka orang yang menisbahkan diri terhadap nasab Qatadat, terhadap nasab Abadilah, itu bisa apa namanya kita akui kesalihan nasabnya kepada baginda Nabi SAW. Tapi selain itu, orang-orang yang baru datang dari Yaman, dari Maroko, dari lain tempat itu memerlukan dalail wal barahin wal bayyinat minal kutubil qatimah. Apakah iddia itu sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Demikian. Ya, dalam persepsi publik tadi ini kan banyak masyarakat dibingungkan, ada seorang beberapa ulama dunia yang mengaku sebagai ketua Nabi, membantu mengisbat atau membantu memverifikasi mengesahkan nasab Ba'alawi, lebih-lebih lagi tidak mencantumkan sumber-sumber referensi beliau, termasuk Said Ahmad bin Ali Al-Maliki. Apakah ada penelitian khusus Pak Kiai terkait ulama-ulama dunia mengaku sebagai cucu Nabi membantu untuk mengesahkan nasab Ba'alawi, atau mungkin Pak Kiai ada semacam metode dalam penelitian apakah benar mereka itu ketua Nabi atau seperti apa itu? Jadi sebenarnya kita ini tidak boleh ya ikut-ikut urusan terhadap nasab-nasab orang, kecuali di sana kita ada kepentingan, baik kepentingan sebagai individu, kepentingan secara sosial, kepentingan secara keagamaan, kepentingan secara kebangsaan dan kenegaraan. Jadi kalau di sana kita ada kepentingan kita yang terganggu tentang nasab orang atau tentang pengakuan orang tentang nasabnya, maka kita harus memverifikasinya. Seperti contoh dari kepentingan individu itu adalah ada orang yang mengaku sebagai bagian dari anak ayah kita, maka tentu di situ ada kepentingan kita yang berkait dengan waris mewarisi yang akan berkurang kalau misalnya betul dia sebagai anak ayah kita, maka kita harus memverifikasi dia. Kemudian yang berkaitan dengan sosial, misalnya di sebuah kampung ada pemilihan kepala desa, di sana ada seorang tokoh luar biasa di masa lalu yang apabila keturunan daripada orang tersebut itu akan mengikuti pemilihan kepala desa tidak pernah kalah misalnya, maka kemudian ada orang yang mengaku sebagai keturunan orang itu sementara kita mencurigainya, maka kita di situ ada kepentingan secara sosial untuk meneliti nasab orang tersebut. Kemudian kepentingan secara agama, misalnya ada orang yang mengaku nasab kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian merugikan Nabi Muhammad karena pengakuannya itu kemudian tidak dibarengi oleh akhlak yang mulia seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, atau sering merugikan umatnya Nabi Muhammad, mendawir, kemudian menipu dan lain sebagainya. Di situ kita harus meneliti. Kemudian yang terkait kepentingan kebangsaan dan kenegaraan, misalnya dengan pengakuan itu mereka kemudian menganggap orang-orang bangsa Indonesia ini sebagai orang-orang yang harus menjadi budak mereka, maka apabila ada pengakuan-pengakuan dari sekelompok orang tentang nasab seperti ini perlu diverifikasi apakah betul, apakah tidak, karena ini berkaitan dengan kehormatan kita sebagai bangsa, kehormatan kita sebagai sebuah komunitas manusia yang telah berada di tanah air Nusantara beribu-ribu tahun. Kemudian dengan begitu saja hanya karena sekelompok orang mengaku sebagai keturunan dari orang yang sangat dimuliakan oleh bangsa Indonesia yaitu Nabi Muhammad, kemudian dia memanfaatkan pengakuan itu untuk menguasai bangsa atau negara itu, atau
ingin menomorduakan anak-anak bangsa itu. Tentu ini harus diverifikasi. Sedangkan tentang Syekh Ahmad Al-Maliki, sebenarnya apabila tidak ada surat yang seperti kemarin itu yang dibacakan bahwa ada kalimat beliau mengisbat, ya kita tidak ada kepentingan dengan nasabnya Syekh Ahmad Al-Maliki, karena sebelum ada surat kemarin itu ya sebuah nasab itu apabila tidak ada kepentingan kita di sana, nggak perlu kita kemudian sibuk-sibuk untuk menelitinya. Tapi karena ini sudah dipaksa dibawa ke dalam sebuah diskursus yang nanti akan berkonsekuensi adanya orang-orang yang menjadikan beliau sebagai dalil bahwa ada seorang sayyid asli keturunan Nabi yang telah mengakui nasab Balawi, ini kan akan merugikan daripada umat Islam, merugikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti nasab beliau akan dibawa-bawa oleh para peneliti untuk menghindari adanya sebuah qadiyah, sebuah proposisi yang dibawa narasi itu oleh pendukung Balawi bahwa ada sayyid asli yang mengisbat Balawi. Ini tentu namun saya berharap bahwa dari murid-murid beliau untuk menarik pernyataan beliau itu dari media sosial, agar beliau Syekh Ahmad Al-Maliki ini jangan dibawa-bawa dalam diskursus ini, karena ini akan merugikan beliau, juga akan banyak yang terkait dengan beliau. Tetapi tentu ini saya tidak tahu apakah himbauan atau harapan dari saya ini didengarkan atau tidak, atau malah nanti akan lebih dimanfaatkan, dan tentu ini akan merugikan beliau sebagai seorang yang tidak ada kaitan dengan Balawi, karena nasab beliau itu bukan Balawi. Beliau dikenal sebagai keturunan Nabi, tetapi bukan dari Balawi. Itu demikian, Kang Mas. Ya, baik. Nah, ini saya sedikit merangkum dari 3 pertanyaan ya dari teman-teman yang berkomentar yang masih ada hubungannya, Pak. Jadi secara literasi ataupun secara pemahaman ilmuwan ataupun yang membahas polemik nasab, publik itu masih dibingungkan dengan bahasa ilmiah. Mungkin sudah seringkali ulama-ulama kita yang mendukung tesis keimanan sudah pernah menjelaskan sedemikian betul berikut dengan dalil-dalilnya. Nah, ketika kibul-kibul ini berdalil bahwasanya tidak ada ulama terdahulu yang membatalkan nasab Balawi, kemudian SDM haram itu ada dalilnya, kemudian secara keilmuan mereka sulit untuk menerima bahasa-bahasa, mungkin ada semacam bahasa mungkin yang lebih disederhanakan buat masyarakat paham, Pak Kiai, terkait yang saya sampaikan barusan. Kalau dikatakan tidak ada ulama dari zaman dulu yang membatalkan Balawi, ya tentu tidak ada. Ulama misalnya ketika Ubaid itu diperkirakan ada, misalnya tahun 383, itu tidak ada ulama yang membatalkan di tahun itu. Kenapa? Karena nama Ubaid itu tidak dikenal, dia baru diciptakan pada tahun 895 Hijriah. Kalau ditanyakan ke abad kelima ada enggak yang membatalkan Alwi, tidak ada, karena Alwi itu tidak dikenal di abad ke-5 itu, karena sosoknya baru diciptakan pada abad 9 dari keluarga Balawi sendiri. Jadi mustahil untuk kita mencari ada ulama yang membatalkan di abad ke-4 sampai abad ke-9 itu, karena pengakuan itu pun belum ada. Tapi jika dikatakan bahwa nasab Alwi itu tidak ada yang membatalkan, maka keberadaan kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4 sampai abad 9 yang mencatat nama keturunan anak-anak Ahmad bin Isa, Muhammad Ali dan Husain, kemudian tidak mencantumkan Ubaid, itu sebenarnya suatu penolakan bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kalau orang mengatakan anaknya Ahmad Al-Abah, Ahmad bin Isa ini 3, Muhammad Ali dan Husain, itu berarti tidak ada yang lain. Kemudian kalau ada orang mengaku-ngaku kemudian 550 tahun yang kemudian bahwa ada namanya Ubaid, itu tentu secara badi'i itu akan ditolak oleh akal-akal yang berpikir. Itu sebuah penolakan, kan? Nah, bagaimana sebuah nasab yang atribusikan, dialamatkan di abad ke-4, kemudian sama sekali tidak ada yang menyebut nama Ubaid, tidak pernah disebut sebagai ulama di abad ke-4 itu, tidak disebut pula sebagai seseorang yang pernah ada. Kemudian dia punya anak namanya Alwi, wafat tahun 400, berarti sudah masuk abad ke-5. Tentunya jika
Alwi ini adalah betul-betul seseorang yang historis, tentu namanya akan disebutkan di dalam kitab-kitab tarajim, kitab-kitab biografi yang ada di Yaman, seperti Tabaqat Fuqaha Yaman, Tabaqat Sulaha Yaman, Tarikh Musallam Al-Haji dan lain sebagainya. Tetapi sosoknya tidak ada sama sekali yang menyebutkan. Kemudian Alwi mempunyai anak nama Muhammad, ini masih abad kelima, sama sekali di abad kelima itu kitab-kitab nasab banyak sekali. Ada namanya kitab Al-Majdi, ada Tahdhibul Ansab, ada kitab Tadhkirah, ada kitab Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian di abad ke-6 ada Asyariyah Barakah. Di abad kelima, di mana seorang Alwi itu hidup katanya. Kemudian anaknya juga Muhammad hidup. Kemudian anaknya juga yang bernama Alwi lagi itu hidup. Namanya tidak disebutkan dalam kitab nasab sebagai turun Nabi, tidak juga disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah sebagai orang yang merupakan sosok historis. Jika kita berpikir semacam itu, maka tentu akal-akal yang sangat dikatakan tidak cerdas pun akan mengatakan bahwa memang tidak ada dalilnya. Lalu kalau tidak ada kitab-kitab yang menyebutkan sosok-sosok itu sebagai sosok historis, atau tidak ada yang menyebutkan mereka sebagai turun Nabi, dari mulai abad ke-4 di mana dikatakan Ubaid itu hidup sampai abad ke-9, 550 tahun, lalu kemudian di abad ke-9 ada pengakuan mereka sebagai turun Nabi. Lalu berdasarkan apa kita untuk mengakui mereka sebagai turun Nabi, padahal sebelumnya tidak ada data sama sekali, namanya tidak pernah disebutkan. Demikian. Baik. Berikut ini pertanyaan agak diulang lagi ya. Ini karena ada berbagai bisa hadir di podcast, jadi banyak saya siapin pertanyaan berbagai ini. Bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang Habib Zaki Al-Idrus yang mendoakan suul khotimah pada Kiai dan beberapa tokoh lainnya? Jadi Pak Kiai bisa menanggapi terkait pernyataan tersebut, Pak Kiai. Ya, tidak merupakan sesuatu yang aneh apabila seorang Balawi seperti Zaki Al-Idrus itu mendoakan yang jelek-jelek kepada umat Islam. Ya, mendoakan semoga miskin, semoga tidak barokah. Itu kan pernah juga didoakan orang Islam itu yang tidak sesuai dengan dia oleh Rizik Syihab gitu. Kemudian beberapa Balawi juga berdoa jelek ya. Itu menunjukkan bahwa memang mereka bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, akhlaknya akhlak Nabi, mendoakan orang dengan baik-baik, berakhlak dengan sopan santun, dengan ilmu, dengan data, dengan dalil, itu akhlaknya Nabi. Kalau dia ngaku sebagai cucu Nabi, kemudian ditanyakan mana dalilnya, dia malah melaknat, nah itu berarti menunjukkan dia tidak berakhlak Nabi. Dia memang bukan cucu Nabi. Zaki Al-Idrus itu bukan cucu Nabi, dia orang Balawi. Balawi itu bukan cucu Nabi, jadi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Walaupun mendoakan dengan sampai matanya merah, itu nggak bakal misalnya dia mendoakan orang-orang yang mencaci maki cucumu Rasulullah, mohon tidak disapati, nggak bakal. Kata Nabi Muhammad, kamu bukan cucuku, jangan bilang-bilang bahwa kamu cucuku. Adalah dia mengatakan orang-orang yang menghina cucu Rasulullah, kamu bukan cucu Rasulullah, kamu Balawi. Balawi bukan cucu Rasulullah. Ya, jadi tidak heran bahwa akan keluar kalimat-kalimat seperti itu ketika mereka tidak bisa menjawab mana dalil mereka sebagai turun Nabi. Ya tidak ada. Caci maki kemudian mendoakan jelek biar ada masih kibin-kibin yang percaya. Itu mungkin ada aja kibin yang percaya, oh begitu yakin sekali katanya itu Zaki Al-Idrus, yakin seyakin-yakinnya orang yang menghina cucu Rasulullah akan demikian, akan begini. Itu mungkin kibin-kibin ada yang percaya. Tapi bagi orang-orang yang mau berpikir, ya bagaimana orang yang membenci Balawi disebut membenci turun Nabi? Wong Balawi bukan turun Nabi, bagaimana itu orang yang membenci Balawi disebut membenci turun Nabi? Sedangkan Balawi haplogrupnya G, turunan Nabi haplogrupnya C. Jangankan sebagai turun Nabi, orang Arab aja bukan. Dan jadi tidak nyambung, mukadimah subro, mukadimah kubro, dan natijanya itu tidak sesuai. Jadi apalagi mendoakan suul khotimah. Apa artinya suul khotimah? Mati dalam keadaan tidak Islam. Kalau Nabi Muhammad dan keturunannya, para pewarisnya, itu mendoakan orang-orang agar masuk Islam. Tapi Zaki Al-Idrus mendoakan agar orang tidak beragama Islam. Berarti jelas ini bukan turunan Nabi. Karena kalau turunan Nabi,
seperti Nabi mendoakan orang agar masuk Islam, bukan agar orang keluar daripada Islam. Karena Nabi berkata begini, ini muka sirun bikum yaumal qiyamah, aku berbangga nanti banyak-banyak pengikut dengan para nabi yang lainnya di hari kiamat. Kalau mendoakan orang agar keluar dari Islam berarti mengurangi orang, mengurangi pengikut Nabi Muhammad, berarti mengurangi kebanggaan Nabi Muhammad. Nah, orang yang mengurangi kebanggaan Nabi Muhammad apa pantas disebut sebagai cucu Nabi Muhammad? Kalau cucu Nabi Muhammad, lihat itu para kiai-kiai dengan kasih sayang, kelembutan, memberikan contoh dengan begitu ikhlas mengajar ngaji, dengan akhlak yang sopan santun dan lain sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh Zaki Alidrus itu sebagai sebuah bukti dan tanda bahwa memang Zaki Alidrus bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Oke, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang fenomena banyak tabib-tabib ini yang sering sowan kepada Kiai? Apakah ini bentuk sebagai menggandeng Kiai untuk verifikasi, ataupun ada mungkin motif lainnya? Mungkin ada pendapat dari Pak Kiai? Pak Kiai? Fenomena Habib-Habib datang ke Kiai itu harus, kalau pengen selamat, Habib-Habib itu harus sowan ke Kiai, cium tangan Kiai, harus menghormati Kiai, baru dia akan selamat dunia dan akhirat. Dan kalau pengen selamat, teruskan, harus sowan, harus hormat pada Kiai, cium tangannya, yang tawadhu, insya Allah Habib-Habib akan selamat dunia dan akhirat. Itu wajib hukumnya ya, bagi pembawa itu salam belajar ngaji itu Tahfatul Qorib, belajar Fathul Mu'in, belajar kitab hadis, belajar tafsir, insya Allah selamat dunia akhirat. Baik, termasuk belajar akhlak juga berarti ya kepada Kiai ya. Akhlak itu luar biasa Kiai kita akhlaknya. Baik, bagaimana kan ucapan Habib Mukhbar bahwa FPI itu anaknya NU? Nah, ini yang aneh lagi Pak Kiai, yang di sebuah sorotan di publik yang membahas ini. Mungkin ada pandangan Pak Kiai seperti apa? Ya, namanya anak itu kan ada anak asli, ada anak tiri, ada anak angkat, ada anak durhaka itu. Ya kalau disebut FPI anak NU ya bisa kira-kira yang pantas anak yang mana itu Kang Mas Charlie tahu sendiri lah. Ya, berarti memang tidak siapa ya, artinya karena sebutan Habib Rizik itu gurunya NU juga sampai diakui ya, yang turunan-turunan daripada bergaris tentang FPI dan Habaib juga itu diakui semua gitu kan ya. Sekarang ini hari ini orang semuanya menghormati NU. Balawi itu semuanya paling takut itu sama Kiai NU. Yang lain itu nggak ditakuti. Yang paling ditakuti oleh Balawi hari ini Kiai NU, karena mereka sudah tahu keramatnya Kiai NU, barokahnya Kiai NU, kesaktiannya Kiai NU. Di mana mereka hari ini yang dapat menjadi tempat mereka bernaung adalah Kiai NU. Kenapa Kiai NU bisa menjadi tempat bernaung mereka? Karena Kiai NU akhlaknya seperti Rasulullah, menyayangi siapapun, bahkan orang yang pernah menyakitinya pun akan disayangi. Akhlaknya Rasulullah itu diambil oleh para Kiai NU. Bagaimana seorang Abu Sufyan yang banyak menghina Rasulullah, memerangi Rasulullah, ketika Futuh Mekah Rasulullah katakan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Itu caranya Rasulullah yang diikuti oleh para Kiai NU. Dan tidak apa-apa, terus kalau ingin barokah, kalau ingin selamat dunia akhirat, para Balawi-Balawi itu harus terus berada di bawah perlindungan Kiai NU. Jangan ada di atas lagi, kalau di atas nanti kualat gitu. Ya, baik Pak Kiai, sedikit Pak Kiai informasi kami juga bagaimana terkait tentang perkembangan PWI Pak Kiai untuk saat ini seperti apa? Mungkin ada sebuah rencana dan strategi untuk tahap-tahap ke depan atau mungkin seperti apa Pak Kiai? PWI terus mencerahkan umat di seantero negeri Indonesia ini dengan sebuah niat yang suci untuk memberikan pengawalan terhadap bangsa Indonesia, terutama umat Islam di Indonesia ini, agar menjadi manusia-manusia yang mempunyai kemuliaan, mempunyai kesadaran bahwa mereka adalah orang-orang yang agung,
orang-orang yang patut dimuliakan, orang-orang yang memiliki keunggulan dari bangsa-bangsa lainnya, terus memberikan pencerahan, juga terus bergerak mengawal untuk menyelamatkan warisan dari leluhur kita seperti yang dilakukan oleh PWI di Tuban dan sekitarnya. Itu yang hari ini sedang menghadapi menginvestigasi makam Sunan Bonang yang di room satunya itu banyak makam-makam Balawi yang dimakamkan oleh Hasan Hussein Bagil, ya, yaitu Hussein Bagil telah mengakui bahwa dia diantara orang yang menguburkan orang-orang Balawi di makam itu. Nah, ini sedang diinvestigasi oleh PWI Tuban, apakah ini masuk dalam kategori menghancurkan atau merusak cagar budaya ataukah tidak. Dan ini pengawalan dari PWI untuk masyarakat Tuban yang mencintai sejarah leluhurnya, yang mencintai para wali, yang mereka merawat selama ini makam Sunan Bonang. Alhamdulillah PWI terus memberi pengawalan terhadap masyarakat. Juga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap DPD kabupaten, pengurus kabupaten, pengajian, pertemuan dengan para kiai, para ulama, dengan para tokoh-tokoh, ini terus dilakukan oleh PWI, dan penguatan organisasi yang dilakukan oleh para pengurus. Selain terjun ke bawah, juga penguatan organisasi terus dilakukan. Kemudian mengadakan komunikasi yang yang intens terhadap pemerintah, karena tujuan PWI ini adalah untuk membantu pemerintah di dalam bagaimana menjaga harkat martabat persatuan bangsa Indonesia serta budaya serta sejarahnya. Demikian Kang Mas Charlie, mungkin yang ini sudah hampir 1 jam. Baik, teman-teman semuanya, jadi apa yang disampaikan Imat ini adalah sebuah pemahaman yang luar biasa. Dia menyampaikan tidak berdasarkan dengan tradisi, tapi berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, mungkin ada sedikit ini pakai closing statement kepada teman-teman semuanya. Ini kan polemik nasab ini kan berjalan sudah 3 tahun, dan kemudian bagaimana berakhir ke depan, apakah dengan ilmiah atau justru akan terus menjadi sebuah komoditas politik dan simbol tanpa ujung. Mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu sejauh mana sih sebenarnya politik nasab, atau mungkin sekaligus Pak Kiai yang mempunyai otoritas terhadap tesis yang Pak Kiai sampaikan ke publik. Baik, saya berharap bahwa adanya diskursus nasab ini tetap mengedepankan saling hormat menghormati antara yang setuju dengan yang tidak setuju, dengan antara pihak yang mendukung tesis dengan yang mendukung Balawi. Walaupun tanpa dalil tetap kita hormati, dan jangan sampai terprovokasi untuk kemudian melakukan hal-hal yang merugikan semuanya, karena ini adalah sebuah kajian ilmiah yang bisa didudukan secara ilmiah dan bisa diselesaikan secara ilmiah, dan tidak perlu dengan hal-hal yang kemudian bisa meretakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo, ada dalil, katakan dalilnya apa, kemudian kita menunjukkan bahwa dalilnya ini seperti apa, apakah bisa diterima ataukah tidak. Kan ini semacam itu adalah diskursus ilmiah, dialektika yang sudah biasa ribuan tahun manusia berdialektika dari zaman Romawi sampai hari ini, mungkin sampai hari kiamat. Jadi hal-hal yang semacam ini harus menjadi hal-hal yang biasa di dalam kehidupan kita sebagai bangsa, agar bangsa Indonesia akan setingkat lebih tinggi dari hari ini dalam bagaimana cara berpikir, bagaimana bersikap dalam sebuah perbedaan.